Hai semua, perkenalkan nama saya Sinta Bilangamonto. Saya mahasiswa dari STIMIK Multikum Kota Umbagu dari Kaprodi Teknik Informatika. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yaitu pengantar basis data. Saya menjelaskan sedikit yang saya tahu tentang basis data. Nah, di sini kita harus tahu membedakan yang mana perbedaan antara sistem file tradisional dengan sistem basis data dan keterbatasannya. Sistem file tradisional yaitu record-record yang disimpan dalam file dan disimpan dengan cara terpisah. Sistem ini juga disebut dengan sistem pemrosesan file. Sedangkan sistem basis data yaitu suatu kumpulan file-file yang mempunyai keterkaitan antara suatu file dengan file lainnya. Adapun sistem file tersebut memiliki keterbatasannya masing-masing, yaitu yang pertama, sistem file tradisional keterbatasannya yaitu ada 5. Yang pertama, kerangkapan data atau redundansi data dan inkonsistensi data. Yang kedua, kesukaran dalam mengakses data. Yang ketiga, data terisolir. Yang keempat, data dependence. Yang kelima, keamanan data. Sedangkan keterbatasan sistem data basis data juga meliputi yang pertama, memerlukan tenaga ahli dan perangkat lunak yang mahal. Yang kedua, butuh daya listrik yang besar. Yang ketiga, bila ada akses yang tidak benar, kerusakan dapat terjadi. Yang keempat, prosedur backup dan recovery sulit. Yang kelima, pemeliharaannya butuh waktu lama karena ukurannya besar. Nah, dalam sistem basis data juga mempunyai konsep dasar basis data yang meliputi pengertian dan tujuan. Pengertiannya yaitu basis data adalah kumpulan data yang saling berelasi, himpunan kelompok data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersamaan tanpa pengulangan, redundansi yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga kelak dapat dimanfaatkan dengan cepat dan mudah untuk memahami berbagai kebutuhan. Tujuannya yaitu basis data mengatur data sehingga diperoleh kemudahan, ketetapan, dan kecepatan dalam pengembalian kembali, tidak adanya redundansi, dan menjaga konsisten data. Pengaturan dalam pemilihan data sesuai dengan fungsi dan jenisnya. Selain itu, dalam basis data juga mempunyai keuntungan dan kerugiannya, yaitu yang pertama keuntungannya. Yang pertama, terkontrolnya kerangkapan data. Yang kedua, terpeliharanya keselarasan data. Apabila ada perubahan data pada aplikasi yang berbeda, maka secara otomatis perubahan itu berlaku untuk keseluruhan. Yang ketiga, data dapat dipakai secara bersamaan. Yang keempat, keamanan data terjamin. Yang keenam, terpeliharanya integrasi data. Yang keenam, terpeliharanya keseimbangan data dari berbagai macam kebutuhan dan yang berbeda dalam setiap aplikasi. Sedangkan kerugian menggunakan basis data yaitu satu, stronger atau tempat penyimpanan data yang besar. Yang kedua, dibutuhkan tenaga yang terampil dalam mengelola data. Yang ketiga, perangkat lunaknya mahal. Yang keempat, kerusakan pada sistem basis data dapat mempengaruhi departemen yang terkait. Nah, bukan cuma itu juga, karena di dalam basis data juga meliputi yang namanya pengguna basis data. Di dalam pengguna basis data itu yaitu ada programmer aplikasi, yang kedua pemakai user mahir atau casual user, yang ketiga pemakai user atau end user, terus yang terakhir pemakai khusus atau spesialis user. Sekian penjelasan saya tentang basis data yang saya tahu. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya Sinta Bilangamonto pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.